menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Zaman praaksara. Zaman ini adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Praaksara berasal dari dua kata, yakni pra berarti sebelum dan aksara berarti tulisan. Zaman ini dimulai sejak manusia itu ada dan berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Di masa ini, para sejarawan harus menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi, geologi, dan biologi. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggalan fisik seperti lempeng artefak, candi, dan sebagainya. Ilmu geologi berkenaan dengan pengkajian usia lapisan bumi, dan biologi berkenaan dengan kajian tentang ragam hayati makhluk hidup. Data etnografi yang menggambarkan kehidupan manusia masih berlangsung sampai sekarang. Data tersebut ada yang berupa pola hunian, pola pertanian subsistensi, teknologi tradisional, dan konsepsi kepercayaan tentang hubungan manusia dan alam. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Teori penciptaan bumi. Salah satu teori penciptaan bumi adalah teori Big Bang yang disampaikan oleh Stephen Hawking. Teori Big Bang adalah teori terbentuknya alam semesta yang paling terkenal dan paling masuk akal. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas, yang kemudian meledak dan mengembang menjadi galaksi, bintang, matahari, planet, bumi, bulan, dan meteorit. Periode proses evolusi bumi. Yang pertama adalah Azoikum. Azoikum adalah zaman tertua berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Dalam proses pembentukan, permukaan bumi masih sangat panas dan belum ada makhluk hidup. Yang kedua adalah Paleozoikum. Berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Ditandai dengan penurunan suhu yang amat drastis, makhluk hidup sudah ada. Mesozoikum. Berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu dan munculnya hewan-hewan reptil. Mesozoikum. Berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah stabil, berkembang dan beragam. Zaman ini terbagi menjadi dua, yaitu zaman tersier, berkurangnya hewan-hewan besar serta munculnya hewan menyusui, dan zaman sekunder, munculnya tanda-tanda kehidupan manusia purba. Sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sebelum bumi didiami manusia, kepulauan ini hanya diisi oleh flora dan fauna yang masih sangat kecil dan sederhana. Kepulauan Indonesia juga berada di 4 lempeng tektonik besar dunia, yang terus bergerak 5-9 cm per tahun. Adanya pergerakan subduksi antara dua lempeng menyebabkan terbentuknya deretan gunung berapi dan parit samudra. Mengenal manusia purba. Tempat penemuan penting manusia purba, salah satunya berada di Sangiran. Sangiran adalah salah satu warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO, karena di dalam tersebut tersimpan ribuan peninggalan manusia purba yang menunjukkan proses kehidupan manusia dari masa lalu. Jenis manusia purba. Yang pertama adalah Meganthropus. Jenis manusia purba ini memiliki arti manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri rahang yang kuat dan badannya yang tegap. Yang kedua adalah Pithecanthropus. Pithecanthropus setelah direkonstruksi terbentuk kerangka manusia, tapi masih terlihat ada tanda-tanda kera. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. Yang ketiga adalah jenis Homo. Jenis Homo ini memiliki ciri-ciri muka lebar, hidung dan mulutnya menonjol. Dahi juga masih menonjol, sekalipun tidak menonjol jenis Pithecanthropus. Asal-usul nenek moyang. Penduduk asli yang menduduki Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Mereka mulanya tinggal di Asia bagian tenggara. Beberapa penduduk asli Kepulauan Indonesia yang tersisa menetap di daerah-daerah pedalaman,
sedangkan daerah pantai dihuni oleh penduduk pendatang. Pendatang baru yang berasal dari Proto-Melayu. Proto-Melayu adalah bangsa yang memasuki wilayah Indonesia sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu adalah suatu ras Mongoloid yang berasal dari daerah Yunani dekat Lumbah, Sungai Yangtze, Cina Selatan. Kedua adalah Deutero-Melayu. Bangsa ini memasuki wilayah Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi secara bergelombang. Mereka masuk melalui jalur barat, yaitu Semenanjung Melayu, terus ke Sumatera, dan tersebar ke wilayah Indonesia yang lain. Ciri fisik sama dengan Proto-Melayu. Yang ketiga, Melanosoid. Awalnya bangsa ini mendatangi Papua sekitar 70.000 sebelum Masehi. Saat zaman es berakhir, bangsa ini migrasi dari Asia ke Oseania menuju ke Papua dan ke benua Australia. Corak kehidupan masyarakat praaksara. Yang pertama ada pola hunian. Pola hunian masyarakat purba dengan masyarakat yang sekarang tidak jauh berbeda, yaitu sama-sama memiliki kedekatan dengan sumber air dan sumber makanan, dan juga selalu hidup di alam terbuka. Kedua adalah bercocok tanam dan membuka lahan. Manusia zaman sekarang banyak melakukan pembukaan lahan untuk pembangunan perumahan, mencari tanah yang luas, dan sebagainya. Sedangkan orang zaman dahulu membuka lahan untuk bercocok tanam, karena mereka juga ingin mendapatkan hasil-hasil tanamannya yang lebih banyak. Sistem kepercayaan. Nenek moyang kita mengenal kepercayaan kehidupan setelah mati. Mereka percaya pada kekuatan yang lain yang maha kuat di luar dirinya. Mereka selalu menjaga diri agar setelah mati tetap dihormati. Kepercayaan ada dua, yaitu animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme adalah sebuah sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan pada benda-benda yang tertentu. Alat-alat yang digunakan pada zaman dahulu ada kapak perimbas, kapak genggam, dan alat dari tulang. Umumnya alat dari tulang digunakan sebagai pisau, tombak panah, dan yang lainnya.